Taruhan kecil sempat main berapa? Kalau 18.000. Budget bikin motor di Om. Ini saya di luar karburator, CDI sama knalpot. Sudah ada di Sakura. Jadi ya kemarin sebenarnya dari Nah, kalau sekarang Om di sini pembalapnya siapa aja yang biasa bawa motor yang besok nih? Nggak ada pembalap kalau di bengkel saya, nggak ada Nah, pembalap. biasanya siapa yang disuruh bawa motor ini? Sekarang ini. Tergantung bosnya. Tergantung bos yang punya Ya, motor. iya. Tergantung Berarti, dari ownernya siapa mau dipakai, terserah. Tapi sekarang ini sudah mulai ada yang disetting atau belum ada? Masih proses semua? Ada yang udah disetting EPU porting. Oh ya, yang tadi pernah kita omongin juga. Oke. Sama ini belum? Belum. Berarti besok cuma bawa 2 motor ini. Jadi teman-teman juga yang mau prepare cepetan karena sekarang udah naik kayaknya udah 600.000 pendaftarannya. Balapnya normal biasa. Kalau seingat Om ini titik tertinggi Om untuk di balap ini yang tahun berapa Om? 2012. Apa aja yang diraih di situ? Balap liar. Balap liar banyak. Nah, ngomongin balap liar, Om kan sering balap liar. Taruhan terbesar pernah sampai main berapa Om? Terbesar 3,5 di 3,5. tahun 2014. Nah, hitungannya juga cukup banyak. Iya. Mungkin kalau sekarang kecil. Iya, Tapi kecil. tahun-tahun itu waktu itu masih bawa sendiri. Bawa sendiri. Lawannya apa waktu itu? Sama-sama poswan. Sama-sama Poswa, Ya. terus lawan bengkel apa ingat nggak masih? Bengkel siapa dulu? Lupa saya kalau bengkelnya. Mainnya di mana? Mainnya di Labuan Haji. Labuan Haji. Karena cukup dekat dari sini guys. Tapi sekarang sana agak-agak takut-takut. Kemarin kan waktu terakhir saya ngeliput di itu waktu Yudis nephew itu dipincuk juga kan. Polisi. Nah, kalau taruhan kecil sempat main berapa? Kalau 18.000. La ilaha illallah. Balapan dia cukup beli bensin dia. Zaman SMP. Zaman SMP. Tapi masih seru-seruan lah ya. Kalau kalau ngomongin balap sendiri, balap liar terutama ini. Ada musuh yang dirasa cukup berat nggak buat dilawan? Semua sama-sama berat. Ada nggak yang paling dirasa kalau lawan dia cukup menantang, cukup membuat deg-degan? Ada nggak? Berkah snack. Bekasnya. Cukup sering ketemu, apa sekali ketemu jadi Kemarin ketemu cuman sekali. Itu kan temen juga kan. Cuman ketemu kemarin sekali aja. Cuma kalau repan belum dulu. Belum dulu, oke. Memang ya sebenarnya sih bukan kadang-kadang kan salah mengartikan musuh bebuyut. Nah, sebenarnya kadang-kadang sering revan sebenarnya kan. Sehingga tapi sebenarnya kalau kita harian sehari-hari gitu ya, bos sama bos itu biasanya akrab-akrab aja sebenarnya. Cuman ya Yang biasa. di belakang. Iya, sosmed sebenarnya bos. Sosmed ini yang bikin apa sering-sering gaduh lah. Lanjut ke pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu sama netizen nih. Budget bikin motor di Om. Ini saya di luar karburator, CDI sama knalpot. Yang paling tinggi dulu deh untuk FU200. Om biasanya narik kisaran ya, karena nggak ada yang pasti kan. Kisaran paling terbawah. Kalau limitnya nggak ada limit sebenarnya. Terbawah itu biasa narik FU200 ya. Dari berapa terbawahnya? Kalau terbawah EPU 200 buat liaran. Buat liaran. Ya, Itu budgetnya dari kisaran berapa biasanya? 5 juta. 5 juta. Itu di luar yang tadi berarti Bos? Iya, di luar. Oke, 5 juta. Berarti ya jangan terlalu berharap lebih sih kalau 5 juta. Yang tertinggi sampai pernah berapa dibiayakan sama yang owner yang pernah Om garap dari dulu? Yang tertinggi nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. 15 lewat, 18 lewat gitu ya. Oke, tapi Soalnya, kan cicil-cicil gitu. iya. Tahap-tahap. Cicil, iya, bertahap. Tahap-tahap. Tapi saya ingat Om itu pernah garap motor termahal sampai berapa? 10.
10. FU porting. FU porting. Emang itu FU bikin pusing. Iya. Oke, berarti dari 5 juta up lah ya, berarti tergantung bosnya sanggup biaya itu kayak apa. Kalau bos sendiri pernah mau menerima kayak paket gitu nggak? Misalnya kayak paket terima jadi gitu, pernah? Iya, Biasa dari luar. Tapi luar, biasanya menarik dari apa? Itu yang spek apa gitu? Kalau spek standaran, kop sama camnya aja 1,5. 1,5. Ya, dikirim kop ke sini, saya yang kerjain untuk masih ke lab standar. Ke lab standar. Ya, saya kasih noken dari sini. Oke, berarti sudah diinkludkan noken 1,5 ya. Berarti ya cukup ekonomis buat teman-teman yang baru-baru belajar mungkin kan. Belum terlalu main terlalu ekstrim. Nah, nanti kita akan ngomongin liaran lebih detail. Nah, kalau ini masih di regulasi event ya. 155 porting. Bos biasanya narik dari angka berapa minimal? Di luar yang tadi 3 tadi ya. Di luar CDI knalpot sama ini ya. Di mesin aja sekitar 7 juta ya. 7 paling bawah. paling. Kok lebih mahal 200 ya? Lebih murah 200 jatuhnya. Kalau 200 kan kita naikin cc itu kan 200 abal-abal lah. Oh iya, yang 200 abal-abal istilahnya ya 5 juta. Iya, kalau begini kan ya paling enggak 15. Iya, sudah pasti. Ya, kalau 200 kan tinggal naikin itu sekedar 200. Ya, sekedar 200. Sekedar. Tapi yang porting spesial mulai minimal 7 juta ya ke atas ya. Oke. Selain itu, bos yang pernah nerima apa aja nih? Slip engine nerima? Atau slip engine resmi dulu deh. Kalau slip engine buat resmi, bos kira-kira naksirin dari berapa sampai berapa? Di luar yang 34 tadi. Yang kemarin saya baru minta 10. 10. Ya, untuk slip engine. Pertama kali saya bikin slip engine. Tapi kayaknya bakal nambah kalau nanti melihat situasi. Oke, nah kalau kita ngomong nih, mungkin teman-teman yang lebih banyak mayoritas pengen nyoba yang liaran dan kecil-kecilan. Kalau kita ngomongin FU nih, FU yang kecil-kecilan itu dari berapa? Dan dikasih spek apa misalnya? Budget ekonomis lah gitu, datang ke sini. Dari 1,5 main standaran, terus sampai sekitaran kalau main-main abal-abal lah, main-main taruhan 1 sampai 3, ya sekitaran biaya dari 1,5 sampai 4. Sampai 4. Berarti itu kelas yang ekonomis lah, kelas ekonomis. Oke, terus apa lagi yang bisa digarap di sini yang Matic? Ya. Matic biasanya di spek apa yang bisa menggarap? 200. Jadi 200 itu kisaran dari berapa budget? Dari paling bawah? Kisaran 5 sampai 7. 5 sampai 7. Itu di luar yang tadi berarti ya? Iya. CDI, knalpot sama ini. Terus kalau FU liaran sebangsa 180 atau 170 itu biasanya di angka berapa? Tergantung mau pakai kopnya masih pakai kop standar. Kalau masih pakai kop standar bawaan dealernya kan lebih murah. Biasanya kisaran berapa tuh? Sekitaran 3 juta. 3 juta, kieu ke atas ya? Iya. Oke, jadi di sini memang ya tergantung yang punya sebenarnya sih. Tapi ya saya harap teman-teman punya gambaran kalau pengen bikin motor di sini itu dipersiapkan dan dari mulai berapa. By the way, kalau teman-teman yang pengen konsultasi bisa nggak, Bos? Bisa. Nah, Instagramnya, Bos. Yang mana yang dipakai sekarang nih? Biar nanti teman-teman bisa ngubungin Om gitu kan. @didibulki. Nanti Bang Monya taruh di sini. Taruh di sini. Oke ya. Oke, apalagi nih Om yang biasa digarap? Yang mungkin yang lupa saya sebut tadi. MX mungkin? MX baru pertama kali garap MX. Bekas MX jebolan. Bekas MX jebol, cuman disuruh riset ulang. Ya ayo aja. Ayo aja. Kalau MX kira-kira harus disiapin dari budget berapa, Bos? Lumayan kalau MX. Oh, lumayan MX. Jadi berapa kisaran? Dari 7,5 sampai 12. Sampai 12. Bisa lebih kalau teman-teman kuat. Sekarang lagi rame pada bikin MX semua nih. Besok kita lihat di event ini siapa yang akan berjaya nih. Ya rata kan sekarang Risa ada MX-nya. Bos Dedi juga pasti ikut. Ya, nggak tahu besok Galaknya pasti ikut juga kayaknya sih. Galak dan kayaknya akan seru di FFA besok ini. Biar nggak yang berpendingin aja yang besok ikut 2 tak gitu kan. Jarang yang berpendinding gitu. Kemarin kan bogel aja main sendiri. Sekarang ada yang lawan-lawan biar seru. Teman-teman jangan lupa nanti kita akan event tanggal 29.30 di Bandara X Laparang.
Kita akan ketemu nanti di sana. Nah, apalagi nih bos yang dibikin selain itu berarti? Menerima 2 tak terima untuk F1 ZR. Masih F1 ZR. Kalau Iya. F1 ZR itu di kisaran berapa? Atau spek apa yang dikasih dengan harga itu? Kebanyakan kalau di sini speknya liaran. Liaran? Ya, tergantung dari alat yang dipakai di motor itu dulu. Biasanya yang pernah masuk itu dari angka berapa, bos? Yang ini? Yang kebanyakan yang di sini kebanyakan main standar sekitaran 1,5. 1,5. Ya, kalau untuk event kita di sini minta 7. 7. Ya. Oke, cukup banyak memang. Iya. Namanya juga balap, ini aduh. Lebih banyak biaya untuk motor standar. Iya. Benar. Nah, terakhir nih bos, gimana nih pendapat bos tentang perkembangan dunia balap nih selama berkarir nih? Apa sekarang nih yang terjadi nih kalau dari pandangannya bos nih? Kayaknya yang balap dulu lebih enak. Soalnya bisa orang-orang bisa taruhan di luar kan. Kalau sekarang udah pakai time. Kayaknya sekarang lebih apa ya? Lebih mengutamakan bos. Sebener. Tapi kalau sekarang kan lebih ketahuan siapa yang motornya benar-benar kenceng. Iya. Kalau dulu kan kalau masih kalah menang balik, ya faktor joki sangat berpengaruh juga Iya. kan kalau sekarang. Oke nih, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman Sobi balap? Pesen-pesen Apa? tetap semangat aja. Udah sangat. Oke. Ada lagi? Sudah. Oke. Ya udah guys, kayaknya segitu bos. Ya nggak mau terlalu panjang, teman-teman juga bosan nonton kita berdua. Oke. Dan thank you bos sudah menerima saya di sini, sudah dihidangin minuman juga nih. Thank you, ngopi, es kopi. Dan buat teman-teman yang pengen request juga bengkel apa bisa tulis di komentar di bawah. Dan like jika teman-teman suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Dan thank you buat teman-teman yang ada di Sakura Motor, cukup banyak di belakang layar. Thank you udah menerima kami di sini, Mojek Speed tentunya. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Bang Mojek pamit dan Bos Didi pamit. Sampai ketemu di episode Gerbak Bengkel lainnya. Have a great day and ciao.